pagi adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah kita Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Walaupun ibadah kita pada pagi hari ini masih dalam bentuk video, tapi kakak yakin dan percaya tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap terus beribadah bersama-sama dalam memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini ada Kak Marlina yang bertugas sebagai liturgos, Kak Christine Delia sebagai pelayan firman, dan teman kita Erinda Lucia sebagai pembaca firman Tuhan. Kakak undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars PT dengan sikap sempurna. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan dan kesehatan serta napas hidup yang baru yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami anak-anak Tuhan boleh kembali beribadah bersama-sama secara daring di rumah kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, mohon hikmat, tuntunan dari Roh Kudus dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Berkati kami semua ya Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Kak Christine Delia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, berikan hikmat dari Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa ungkapan syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur Pujian, yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 47 ayat 2 hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Adik-adik, selamat pagi. Kita akan sama-sama sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi. Dan pada pagi hari ini kami sama-sama beribadah persekutuan teruna secara daring, Bapa. Bapa di surga, tolong berkati kami sehingga kami bisa mendengar firman-Mu ini dan kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, hamba-Mu yang sebagai saluran berkat-Mu pada pagi hari ini, tolong berkati kami, tolong berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, semuanya berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Kita pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10, dan pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh adik Erinda Lucia. Disilakan. Marilah kita berdiri untuk membacakan firman Tuhan yang terambil di kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pineas, bin Elazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi, shalom adik-adik teruna dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, walaupun kita ibadah secara daring, tapi tidak menghilangkan rasa sukacita kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Adik-adik teruna yang dikasihi, tema minggu ini yaitu pertemanan yang saling mendukung. Pertemanan yang saling mendukung. Kakak pastikan semua adik-adik teruna ini pasti semuanya mempunyai teman atau sahabat. Benar kan adik-adik? Pasti benar. Baik itu teman di tempat tinggal adik-adik atau rumah di sekitar lingkungan rumah adik-adik, maupun teman di sekolah atau sahabat di sekolah, ataupun teman atau sahabat yang satu dengan seiman dengan kita atau satu gereja dengan kita. Teman atau sahabat adalah tempat kita saling membagi suka ataupun duka. Jadi adik-adik, pada pembacaan atau renungan kita pada minggu ini mengajarkan kita untuk bagaimana bersikap dalam kita menjalin pertemanan atau persahabatan.
Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Esra 7 ayat 1 sampai dengan 10 menceritakan bahwa Esra dan rombongan pulang ke Yerusalem, keluar dari tanah perbudakan di Babel. Adik-adik semua pasti sudah tahu ceritanya bagaimana bangsa Israel bisa sampai diperbudak di Babel. Itu karena semua adalah kesalahan dari bangsa Israel. Nah, diceritakan dalam Alkitab yang kita baca, mereka keluar untuk membangun dan memulihkan kembali Yerusalem yang sudah diporak-porandakan oleh musuh daripada bangsa Israel. Adik-adik, rombongan yang dibawa oleh Esra keluar daripada tanah Babel itu adalah yang pertama orang-orang Israel, imam-imam, orang Lewi, penyanyi yang ada di Bait Allah yang sekarang dikenal dengan gereja, penunggu pintu gerbang, dan juga budak di Bait Allah. Itu bisa kita baca pada ayat yang ke-7. Esra dan rombongan sangat bersuka cita dan bersemangat pulang ke Yerusalem karena kepulangan mereka didukung oleh raja yang saat itu dipimpin oleh Raja Artasasta. Nah, keberhasilan daripada Esra bukan hanya dari kepintarannya, ketangkasannya, kegesitannya, kecerdasannya, tapi oleh dukungan yang kuat. Dan dukungan itu datangnya daripada Raja Artasasta. Esra mendapat dukungan dari raja dengan raja tersebut memberikan apa saja yang Esra butuhkan. Ini bukti adanya hubungan baik antara raja dan Esra sebagai hubungan pertemanan. Hubungan pertemanan yang saling menolong, yang saling menopang, itulah yang diberikan oleh raja. Dan Esra pasti sulit untuk melakukan pemulihan di Yerusalem tanpa adanya dukungan atau topangan daripada raja. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, maka melalui bacaan kita minggu ini, kita diajarkan bagaimana pertemanan yang baik. Kita diajak untuk menjalin pertemanan dengan siapa saja, tidak pandang dia itu kaya atau miskin, dia jelek, ganteng atau cantik, atau karena dia itu tidak gaul. Kata anak-anak zaman sekarang, kalau tidak gaul, tidak mau ditemani, nanti malu-maluin. Itu tidak boleh adik-adik ya. Adik-adik yang baik, kita harus pahami bahwa dalam kehidupan ini perlu menjalin hubungan baik dengan siapapun. Hubungan saling menopang dan saling mendukung. Hubungan yang tidak sebatas teman, tapi pertemanan yang saling memberikan pengaruh yang positif satu dengan yang lainnya. Hubungan yang tidak sebatas teman, hanya di mulut saja teman, bilang itu teman. Tapi pertemanan yang saling memberikan pengaruh yang positif satu dengan yang lainnya. Contohnya, di lingkungan sekolah, kita saling mengingatkan untuk tidak melanggar peraturan sekolah kepada teman-teman kita atau sahabat kita. Contoh, jangan terlambat ke sekolah, jangan mencontek, jangan tidur di sekolah, dan lain-lain sebagainya. Dan kita harus saling mendukung dengan belajar bersama untuk mencapai hasil yang terbaik. Contoh lainnya, saling mengingatkan untuk tidak mengejek teman-teman yang mempunyai kekurangan. Ada teman yang bodoh atau jelek atau gimana, dihina, itu tidak boleh adik-adik. Tapi kita ajak
teman-teman untuk membantu teman tersebut. Saling mengingatkan untuk tidak bicara kasar pada orang yang lebih tua, terutama kepada orang tua yang sudah membesarkan kita. Karena itu dosa yang sangat besar, adik-adik. Dan masih banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat dan kita baca, terutamanya yang di 10 hukum Taurat. Di situ dimana diajarkan kita saling menghormati dan juga jangan mengingini barang apapun, jangan mencuri dan sebagainya. Di situ kita bisa lihat contoh-contoh bagaimana kita berteman dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita minggu ini, kita diharapkan untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan dengan tulus dan ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjalin hubungan pertemanan itu haruslah saling mendukung secara positif, bukan secara negatif. Ada teman buat salah, kita sembunyikan, itu tidak baik. Tapi kita harus mengingatkan teman-teman bahwa kamu harus jujur, kamu harus mengakui kesalahan sehingga anak tersebut atau teman tersebut tidak akan melakukannya lagi. Secara positif dengan satu dengan yang lain. Hubungan saling membangun untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan kesejahteraan di antara adik-adik semua. Jadi kita menjalin pertemanan itu harus dengan secara saling mendukung, saling menopang, tetapi dengan cara positif, adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga ini bisa adik-adik pakai dalam kehidupan adik-adik semua. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk saat teduh, untuk renungan kita. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sudah saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dalam firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami diajarkan dalam pertemanan yang saling mendukung, saling menopang, sehingga kami bisa menjalin kehidupan secara harmonis dan penuh dengan sukacita. Seperti dari bacaan Alkitab kami tadi ya Tuhan, tentang hamba-Mu Ezra dan juga hubungannya dengan Raja Artasasta yang baik ya Tuhan, sehingga Raja mendukung daripada Ezra untuk membangun kembali atau memulihkan kembali Yerusalem. Bapa di surga, semoga kami bisa bersikap seperti Ezra dan Raja Artasasta itu ya Bapa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami di surga, kami juga berdoa buat anak-anak layan teruna yang sekarang kami lagi beribadah secara daring, dan masing-masing berada di rumahnya. Berkati kehidupan adik-adik teruna kami ini Bapa, berkati bersama dengan keluarga, dengan orang tua, dengan adik-adik, dengan kakak, dan keluarga besar mereka Tuhan. Berkati, sehatkan mereka selalu, dan apapun yang dicita-citakan daripada adik-adik klien kami ini Tuhan, semuanya berhasil hanya dalam nama-Mu. Kami juga berdoa buat adik-adik klien yang pada saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Berkati obat-obat yang dikonsumsi, makanan, minuman, sehingga adik-adik kami bisa kembali sehat dan kembali bersukacita bersama kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik klien yang pada saat ini dalam minggu sepekan berhari ulang tahun. Kami mengucap syukur Bapa atas sepanjang umur yang diberikan kepada adik klien. Semoga apa yang mereka harapkan dan cita-citakan semuanya berhasil hanya di dalam nama-Mu.
Bapa, kami juga berdoa untuk pengurus dan juga untuk kakak-kakak layan dari Persekutuan Teruna. Berkati mereka dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka, orang tua, dan juga berkati dalam pekerjaan mereka dan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Persekutuan Teruna ya Bapak. Semoga dalam Persekutuan Teruna kami ini selalu semakin baik terus dan menerus ya Bapak dalam melayani adik-adik layan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus dan juga melayani Engkau ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan dan kesaksian daripada gereja GPIB, khususnya GPIB Sion Nunukan. Berkati pendeta Dian Natalia yang pada saat ini sedang hamil Bapak, lindungi janin yang ada dalam tubuh daripada pendeta Dian Bapak, sehatkan dia selalu sampai pada masa melahirkannya nanti. Bapak juga hamba berdoa buat pendeta Satyalan dan juga pendeta Fani yang ada di Sebuku. Juga pelayanan daripada majelis jemaat baik yang ada di Induk maupun yang ada di pos-pos podcast. Bapak di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara, pejabat-pejabat baik daripada pusat maupun pada daerah khususnya Kabupaten Nunukan. Tolong sehatkan mereka ya Bapak, baik jasmani maupun rohaninya, sehingga mereka bisa memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga kami masyarakat Nunukan mempunyai rasa aman sejahtera dalam kehidupan kami di Kabupaten Nunukan ini. Bapak, kami juga berdoa buat kesehatan kami, hindarkan kami daripada COVID-19 ya Bapak. Semoga COVID-19 ini hilang daripada kami semua ya Bapak. Dari dunia, khususnya juga di bangsa Indonesia, dan kami khususnya di Nunukan. Sehingga kami bisa hidup seperti sedia kala. Bisa lagi bebas dalam beribadah, dalam berkomunikasi dengan sesama kami, tidak lagi terhambat atau apapun. Semoga COVID-19 ini bisa hilang daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat liturgos pada pagi hari ini, buat Kakak Marlina. Tolong berkati dia dalam kehidupannya berdampingan dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua dan keluarga besarnya, dan juga berkati juga dalam pelayanannya juga di Persekutuan Teruna dan pekerjaannya sehari-hari ya Bapak sebagai abdi negara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan diberikan, kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 161, bukan karena upahmu. Oleh
Mari kita satu di dalam doa, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami hanya kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dan boleh kami terima hingga pada saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat Tuhan yang kami nikmati itu karena anugerah dari Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu, kami telah memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami ini Tuhan, agar berguna di dalam pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, doa ungkapan syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik teruna, kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa dan berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap padamu, kami mengucap syukur atas kasih-Mu sehingga ibadah kami, ibadah persekutuan teruna dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik, semua itu karena kasih dan penyertaan-Mu. Bapa, berkati kami, adik-adik layan, kakak-kakak layan, dan kami semua yang mengikuti ibadah ini Bapa. Dalam kehidupan kami selalu diberkati oleh-Mu. Adik-adik, angkatlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.